Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini saya akan share mengenai aplikasi, bukan aplikasi ya. Saya akan share formula logbook ya, seperti ini contohnya. Saya sudah buka filenya. Nah, sebelum kita memulai, saya ingin mengajak teman-teman terlebih dahulu, jika pada saat ini menunjukkan waktu sholat, silakan tunaikan ibadah sholatnya dulu. Videonya bisa di pause. Saya tidak ingin video saya ini menjadi penyebab terlalaikannya ibadah teman-teman ya, sholatnya tertunda. Nah, setelah itu baru kita lanjut. Nah, bagi yang sudah melaksanakan, langsung aja simak videonya. Nah, seperti perkataan saya di awal tadi, bahwa di sini saya akan men-share formula logbook ya. Contohnya seperti yang ada di layar monitor ini, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk di bagian, kita langsung aja ya. Untuk bagian nama saya rasa tidak ada masalah, langsung aja di entrykan di sini ya. Ada ID, identitas yang harus dicantumkan ya. Nah, untuk kemudian tanggalnya, di sini langsung aja teman-teman entrykan tanggal 1 ya. Kemudian bulannya di bulan berapa dan tahunnya tahun berapa. Nah, adapun logbooknya ini adalah untuk per satu tanggal ya. Jadi ini semuanya ini sampai ke bawah ya. Ini saya scroll ke samping dulu. Nah, ini nanti sampai kepada paraf ya, paraf karu atau ketua tim ya, ke tim. Nah, salah satunya. Nah, ini ada 35 oren yang mampu ditampung ya. Nah, kemudian untuk di bagian atas di sini, ini tadi ada tanggal dan bulan dan tahun. Ini jangan khawatir kalau kita klik print preview ya. Nah, itu tidak akan ikut terprint ya, tidak ikut terprint. Jadi itu adalah tool menu tambahan untuk mengidentifikasi bahwa dalam satu logbook ini adalah untuk satu tanggal ya, untuk satu tanggal, untuk satu bulan. Jadi ketika ada 30 hari kalender, berarti ini logbooknya ini, catatannya ini itu ada 30 lembar ya, 30 lembar. Kurang lebih seperti itu definisinya. Kemudian kita langsung aja lanjut. Untuk penggunaannya sendiri itu begitu mudah. Jadi teman-teman tinggal mengentry di sini butir kegiatan. Ini saya ambil langsung di SKP-nya. Ini contohnya ya. Jadi kita ambilnya butir kegiatannya yang ada di SKP. Karena kenapa? Supaya SKP-nya dengan logbooknya itu sama ya. Juga rekapan bulanannya juga itu sama ya. Sama-sama urean tugasnya. Jadi urean tugas yang ada di SKP, tugas ada di, maksud saya ini urean tugas yang ada di SKP-nya, kemudian urean tugas yang ada di bulanannya, rekapan bulanannya itu sama dengan bukti fisiknya yang ini berupa logbook ya. Ini ya, jadi ini sebagai bukti fisik logbook catatannya itu sama urean tugasnya dengan yang ada di SKP, dengan ada yang di rekapan bulanannya, di rekap semesternya dan dupaknya. Jadi itu satu paket sama semua ya. Jadi untuk cara mengcopy pastenya cukup mudah. Kita langsung beranjak ke SKP-nya dulu. Saya klik di sini. Kita klik SKP-nya sini. Nah, ini kita blok semua. Jadi urean tugasnya aja yang kita blok ya. Ini urean tugasnya saja yang kita blok. Ini sampai ke bawah ya. Jadi ada berapa urean tugas? Nah, di sini ternyata ada urean tugas 26. Jadi ini adalah urean tugas. Nah, ini saya contohkan adalah untuk kegiatan terapis gigi dan mulut ya. Jadi ini untuk fungsional terapis gigi dan mulut. Saya kontrol copy ya. Kemudian saya pastekan di logbooknya sini. Saya pastekannya klik kanan. Kemudian saya lakukan paste spesial. Kemudian saya pilih value, kemudian oke. Jadi pastenya bukan paste biasa ya. Jadi pastenya paste value. Kemudian ini kan ada ada yang terbol ya. Ini saya hilangin bolnya aja. Oke, kemudian ini kan tulisannya nggak rapi nih. Teman-teman bisa blok aja ke bawah seperti ini.
Nah, ini sampai ke bawah, nanti kemudian pilih ini ya, di web test. Nah, oke, seperti ini. Oke, kemudian teman-teman selanjutnya ini kan udah di wrap ya. Nah, seperti ini masih belum apik. Nanti teman-teman bisa tinggal klik formula, klik kanan ya. Di sini di klik kanan, sini klik kanan, bisa juga di sini di bagian formula sama saja. Nah, pilih format cell ya. Klik kanan juga gitu juga tadi. Pilih format cell, kemudian di bagian alignment-nya sini, kemudian di bagian horizontalnya kita pilih justify, kemudian kita oke. Nah, nanti dia rata ya, rata penuh tulisannya seperti ini, jadi jauh lebih rapi. Nanti untuk tulisannya nanti teman-teman bisa pilih Times New Roman atau apapun, atau Arial, terserah ya. Besar tulisannya silahkan sesuaikan sendiri. Kemudian nanti teman-teman juga bisa di sini pilih auto fit ya. Jadi dia menyesuaikan volume barisnya ya. Nah, volume barisnya sini dia menyesuaikan. Nah, ini maksudnya harusnya ikut menyesuaikan dia. Kita coba. Oke, nggak mau. Nah, kalau nggak mau dia di manual berarti. Oke, yang penting udah. Nah, kalau udah seperti ini, udah jadi seperti ini. Nah, ya. Kemudian tinggal mengentrikan ini angka kreditnya. Angka kredit yang dimaksud di sini adalah angka kredit satuan. Kita kembali ke SKP-nya di sini. Jadi ini aplikasi SKP yang lama ya. Nah, ini kita blok semua sini. Kita blok lagi semuanya sampai ke bawah, kita ambil. Oke, cukup sampai sini. Kemudian kita copy lagi. Kita kontrol copy, kemudian kita ke logbook. Logbooknya kita di sini pastekan. Pastenya biasa, paste spesial, bukan paste biasa maksudnya, paste spesial, value, kemudian klik OK. Oke, udah jadi ya. Nah, ini udah jadi. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini angka kredit satuannya. Nah, kemudian teman-teman tinggal mengentry nomor RM-nya. Jadi nomor ini adalah nomor bahwa ini adalah menandakan pasien 1, pasien 2, pasien 3, pasien 4, pasien 5, pasien 6, pasien 7 ya. Jadi hanya ada 7 pasien dalam satu lembar logbook ini yang bisa dimuat. Jadi kalau umpamanya pasiennya lebih daripada 7, teman-teman bisa tinggal mengcopy ini ya, mengcopy sheetnya ini agar bisa melebihi jumlah pasien daripada 7. Nanti akan saya tunjukkan caranya. Kemudian selanjutnya di bagian sini kita kembali lagi ke bagian nomor RM. Jadi yang nomor yang ada di sini itu nggak usah diisi ya, karena di sini berisi rumus ini berisi rumus ya. Nah, ini berisikan rumus. Nah, itu nggak usah diisi. Jadi yang diisi di sini ketika uraian tugas butir kegiatan udah diisi, angka kreditnya udah diisi, tinggal mengisi nomor rekan mediknya. Jadi kalau nomor rekam medik itu nggak diisi, nanti tanggalnya otomatis hilang nih. Nah, itu. Ya. Kalau nomor rekam mediknya saya isi, apapun konteks tesnya ya, mau ada huruf, kemudian dibarengi angka, kemudian dibarengi huruf lagi, nanti timbul otomatis tanggalnya. Jadi bahwa pasien dengan nomor rekam medik ini itu terlaksana kegiatan pada tanggal ini ya, tanggal 1 bulan 8. Nah, ini ya, sesuai dengan yang sudah kita entrykan tadi yang di atas ini. Kemudian untuk pasien kedua juga gitu, kalau kita punya pasien kedua, kita tinggal entrykan saja di sini apapun konteks tesnya ya, mau huruf campur angka nggak masalah. Nah, oke, seperti ini. Nah, ya. Kemudian uraian tugas kedua lagi ya. Nah, umpamanya ada pasien lagi. Untuk pasien 2 di sini anggaplah angka ya. Saya ketik sembarang aja. Nah, nanti di sini muncul lagi tanggalnya. Sisanya 0. Nah, kemudian untuk selanjutnya di bagian sini itu langsung tertotal sendiri. Jadi, untuk kegiatan ini langsung tertotal 2 kegiatan, ini 1 kegiatan. Nah, teman-teman yang perlu perhatikan di sini adalah total kegiatan di sini
itu harus sama dengan yang ada di di bulanannya. Jadi contohnya ini bulan 1 nih. Bulan 1. Nah, ini bulan 1 Januari 2020 ya. Nah, di tanggal 1 ya. Jadi ini khusus tanggal 1 ya. Kita blok ini khusus tanggal 1 nih. Ini tanggal 1. Nah, ini yang saya maksud ini ya. Jadi teman-teman memperhatikan di sini. Saya perbesar dulu. Nah, di sini khusus tanggal satunya dari Januari tahun 2020. Ini ya, di uren tugas nomor 4 ya, butir kegiatan 4 itu ada pasiennya 1. Jadi teman-teman menyesuaikan di situ di logbooknya. Nah, berarti uren tugas nomor 4 ada pasien 1 ya. Oke, nomor RM-nya berapa yang pasien di tengah itu? Contoh umpamanya ini ya. Contoh. Oke. Ini yang lainnya nggak ada berarti. Ya. Oke, salah. Oh ya, ini di sini yang kita pindahin aja di sini ya. Ini umpamanya. Oke, ini dihapus dulu. Saya hapus. Jadi yang dihapus itu nomor RM-nya, enggak, jangan ininya ya. Karena itu adalah berisikan rumus. Nah, berarti di sini kita ada 1 pasien untuk di tanggal 1-nya. Ini kita samakan aja tahun 2020 juga ya, biar enak memahaminya, biar sinkron. Kemudian bulan Januari ya. Oke. Tanggal 1 di bulan Januari itu ada 1 pasien untuk di uren tugas nomor 4. Kemudian kita cek lagi uren tugas berapa lagi. Oke, butir ke-6. Nah, tentunya ini pasti otomatis sama ya, butir ini melakukan persiapan obat ya, bahan dan mulut. Karena kita copy paste sama persis dengan yang ada tadi di SKP-nya. Jadi otomatis pasti ini sama. Nah, ini kita kembali ke sini. Nah, uren tugas 6 ini ada 1 pasien lagi. Oke, kita kembali ke tanggal 1-nya di sini nomor 16. Ini ya, tanggal 1 bulan 1 nomor uren tugas 6. Nah, ini sama ya, kurang lebih kalimatnya sama dengan yang tadi. Pastinya sama karena kita copy paste-nya dari SKP. Nah, itulah gunanya kita mengcopy paste kegiatan ini dengan yang ada di SKP, karena supaya kegiatan yang ada di logbook itu sama dengan yang ada di SKP kita. Nah, kita tinggal mengentry saja di sini nomor RM-nya umpamanya berapa, nomor RM yang pasien itu yang kita tangani ya. Oke. Nah, jadi seterusnya sampai 30 hari ya. Ini kan ada 30 hari nih. 30 hari. Jadi sesuaikan tanggalnya di sini ya. Jadi dengan yang ada di logbooknya. Nah, saya rasa cukup mudah ya teman-teman ya. Oke. Penggunaan logbooknya. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan, melihat SKP-nya, kemudian mengentry di logbooknya. Oke. Kemudian untuk menambah ini, umpamanya perawat atau bidan nih, pasiennya lebih daripada 7 dalam di waktu tanggal 1 ya. Tanggal 1 lebih daripada 7 pasien. Nah, caranya teman-teman itu tinggal copy paste aja ini ke bagian bawah sini ya. Bisa ke bawah, bagian bawah sini. Tinggal copy paste. Bisa juga melakukan seperti ini. Klik kanan di sheet-nya, klik kanan. Kemudian klik move or copy, kemudian create copy. Ya. Kemudian ini pilih bagian sini ya. Pilih di bagian sheet selanjutnya yang ini ya, di sini. Jadi kita akan menempatkan sheet di antara sini ya. Ya, makanya kita pilih screening. Jadi nanti sheet yang muncul berikutnya adalah sebelum screening. Kita langsung oke. Seperti ini. Nah, jadi muncullah sheet lagi yang selanjutnya. Nanti teman-teman bisa melakukan umpamanya di sini pasien ke-8, pasien ke-9, 10, 11 ya, 12, 13, 14. Oke.
Nah, ini udah ada 14 pasien ya. Jadi seperti itu caranya ya. Nah, memang sih apa namanya, tidak sehebat yang teman-teman bayangkan bahwa eh, ini bisa otomatis terisi seketika kita sudah mengisi SKP-nya, atau kebalikannya. Tidak bisa, karena ketika saya tanamkan rumus ini terhubung semuanya, maka itu akan sistemnya akan berat. Excelnya tidak mampu untuk mengangkat semua rumus-rumus yang ada, karena ini jumlah rumusnya terlalu banyak ya di setiap selnya yang bermain. Apalagi ini satu sheetnya ini adalah satu sheetnya ini adalah satu tanggal ya, satu tanggal. Jadi ketika tanggalnya ada 30, maka ada 30 sheet yang harus dihubungkan semuanya. Makanya saya pisahkan dan tidak saya gabungkan dalam jadi satu aplikasi. Ini aplikasinya berdiri sendiri dan harus dibuat manual. Manualnya pun ya seperti tadi ya, cukup memudahkan dengan terbantunya hanya tinggal mengentrikan nomor RM-nya saja. Ya. Oke, mudah-mudahan tuh video tutorialnya ini beserta aplikasi formula yang saya sudah sharekan itu bermanfaat buat teman-teman ya seluruhnya, baik bidan, perawat, nutrisionis, terapis gigi ya. Mudah-mudahan bisa ini digunakan untuk sebagai kegiatan bukti fisiknya, karena di sini sudah ada lembar parafnya ya, paraf. Nah, kemudian selanjutnya ini logbooknya ini saya rasa hampir sama semua ya, semua formulanya sama. Saya lihat, saya sudah searching, saya cari-cari model logbook, ternyata memang kurang lebih rata-rata modelnya seperti ini. Dan ini sumber referensinya saya ambil dari logbook keperawatan yang ada di Juknis di Permenkes berapa ya, saya lupa. Saya ambil dari situ dan kurang lebih seperti inilah modelnya. Jadi ini anggaplah bentuk yang bisa dipakai dijadikan referensi ya. Memang sih tidak ada bentuk bakunya ya, tidak ada bentuk bakunya kecuali untuk perawat ini sudah ada bentuk bakunya. Untuk yang lainnya tidak ada bentuk bakunya, tapi saya harap ini bisa digunakan. Oke, sekian aja perkenalan logbooknya. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.